Andakta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional mengakui bahwa jumlah tes massal terkait pemeriksaan virus corona masih sangat rendah. Saat ini kemampuan pemerintah yaitu melaksanakan 1.752 tes per 1 juta penduduk. Namun juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengklaim bahwa jumlah tes virus corona di DKI Jakarta justru mengungguli negara Thailand dan Jepang. Dan untuk membahasnya, kami akan berbincang bersama dengan epidemiolog Universitas Islam Bandung, Dr. Fajar Yulianto. Dokter Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, Dr. Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fajar, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mempercepat dan memperbanyak tes massal COVID-19 ini? Ya, kalau program supaya bisa berjalan itu tentu harus lewat perencanaannya itu dengan mempertimbangkan unsur manajemen ya, siap manajemen, material, metode dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ingin lebih banyak maka mungkin kita mainnya harus diperbanyak, maka materialnya harus diperbanyak, metodenya harus diperbanyak, ya mesinnya harus diperbanyak dan seterusnya. Jadi ini bukan persoalan mudah, apalagi ini berhubungan dengan sebuah negara yang sangat luas, besar. Jadi kita harus berpikirkan metode-metode lain, misalnya penambahan yankes pemeriksaan. Misalnya kita bisa aktivasi. Sekarang kan pemeriksaan itu kan mulai rapid, gitu, kemudian juga PCR, itu kan masih dilakukan di instansi milik pemerintah. Yeah. Mungkin kita harus mempertimbangkan kita perluasan aktivasi ke bagian lain, sektor swasta yang ada di Indonesia dan bergerak di bidang kesehatan. Misalnya ke laboratorium swasta kita kan banyak, di setiap kota ada. Klinik swasta sudah banyak, klinik swasta yang misalnya klinik pertama gitu yang bisa klinik pertama dengan lab itu bisa melakukan misalnya seperti itu. Jadi banyak yang harus kita pertimbangkan dan kita bisa lakukan sebetulnya. Lalu kalau melihat besaran jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak ini, berapa banyak tes yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah? Oke, nah jadi ini untuk klarifikasi mengenai tadi pemeriksaannya sangat kecil. Sebetulnya pemeriksaan yang sudah dilakukan itu tidak kecil-kecil banget. Karena rekomendasi dari WHO sendiri sebetulnya setiap ada satu kasus terkonfirmasi maka pemeriksaan harus dilakukan 10 atau 30 orang di sekitarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kasus yang confirm di Indonesia itu ada 40.400. Yeah. Sekitar 40.400. Jadi kalau misalnya target pemeriksaan, ini yang pemeriksaannya yang swab ya, yang PCR, yang pasti, yang confirm, itu harus targetnya itu adalah 400.000. Sampai saat ini, yang baru dilakukan oleh pemerintah berdasarkan data yang saya lihat di Kemenkes itu 339.000. Jadi ada backlog 100.000. Sudah cukup tinggi berarti ya, bisa dikatakan. Ya, cukup tinggi tapi nggak terlalu kecil lah. Ya, jadi mungkin ini ada suatu tahapan yang nanti bisa harus terus-terusan dikejar gitu, harus catch up. Kalau nggak dikejar ya nggak kejar. Target yang paling bagus sebetulnya dari 40.400 kasus berarti sudah ada pemeriksaan 7.200 orang. Tapi kan kita harus pertimbangkan tadi unsur manajerialnya apakah bisa dilakukan atau tidak. Bagaimana Dr. Fajar melihat pengadaan alat rapid test sejauh ini? Dan juga apakah kita memang belum mampu untuk membuat sendiri alat rapid test ini, Pak? Oke, kalau rapid test ini kan sesuai dengan namanya ya, rapid itu kan artinya cepat. Yeah. Nah, karena dia cepat, dia memiliki keterbatasan sebetulnya. Keterbatasannya yaitu tadi bahwa hasil rapid test itu bukan hasil konfirmasi untuk infeksi coronavirus 19. Jadi karena keterbatasan tersebut ya maka sebetulnya kita bisa langsung ke PCR gitu. Ke di swab kemudian di PCR. Nah tapi permasalahannya adalah PCR itu lebih kompleks gitu ya. PCR itu lebih kompleks lagi, alatnya lebih berbeda dan seterusnya. Rapid sendiri itu kita masih paling banyak itu kita masih mengimpor. Ya ada yang dari Kanada, ada yang dari Cina, ada yang dari Korea gitu ya, masih impor. Kita sudah melihat secara harapan kemarin juga di Satgas Nasional sudah diberitahukan tentang temuan-temuan untuk rapid test yang
memiliki sensitivitas dan spesifitas baik bila dibandingkan dengan PCR. Beberapa institusi pendidikan seperti UNPAD, kemudian UGM juga sudah membuat Unibrau lagi ya kalau nggak salah, saya lupa. Jadi ada beberapa sentra universitas yang sudah membuat alat rapid test. Jadi kita juga dalam proses menuju ke arah sana. Kita bisa memproduksi sendiri juga. Tapi sampai saat ini kita rapid test sendiri masih mengimpor. PCR juga sama. PCR juga, apalagi PCR masih beberapa regennya primernya masih harus mengimpor. Untuk pengadaan alat rapid test maupun PCR ini membutuhkan berapa lama tahapannya ini, Pak? Oke, kalau untuk tahapan sih saya kurang jelas ya, karena ini misalnya ini ada hubungannya dengan pengadaan ya. Dan kalau misalnya yang jadi permasalahan di sini adalah begitu ada alatnya pun apakah bisa langsung digunakan atau tidak. Yeah. Karena tadi suatu program kesehatan itu bisa jalan kalau seluruh unsur manajerialnya ada gitu. Kalau ada salah satu saja yang hilang unsur manajerialnya, ya pasti akan terhambat. Pak, ini kan saat ini pemerintah juga sudah menggadang-gadang akan membuka fase new normal. Sebagai seorang epidemiolog ini, adakah kekhawatiran melihat fase new normal sebagai lanjutan dari wabah sebelumnya? Akan kembali meninggi maksud kami. Oke, baik. Nah, sebagai seorang epidemiolog, kami bekerja berdasarkan data yang ada. Dan kalau misalnya rekan-rekan sekalian bisa melihat di situs milik Kemenkes ataupun milik BNPB, kita bisa melihat bagaimana tren pertambahan jumlah penderita. Pertambahan jumlah penderita coronavirus itu terus meningkat. Silakan dilihat, itu saya bukan, jadi saya berdasarkan data yang saya lihat ya. Jadi itu terus meningkat. Sekarang keadaan new normal ini diadakan, ini sebetulnya adalah bentuk kompromi kita terhadap keadaan abnormal yang berlarut-larut. Kita belum siap gitu ya untuk keadaan yang seperti ini, tapi kita harus beradaptasi gitu, mau nggak mau. Jadi yang saya khawatirkan adalah betul bahwa akan terjadi peningkatan terus-menerus jumlah penderita ini. Kita sekarang udah tahu ada klaster-klaster baru, mulai dari klaster pasar, gitu ya, klaster tukang cukur, mungkin nanti ada klaster klaster sepeda, karena dilihat dari animo masyarakat untuk bersepeda sangat tinggi sekarang. Ya, itu yang saya tahu kan di situ gitu. Jadi beberapa kriteria untuk pelonggaran PSBB ini belum dipenuhi sebetulnya. Ya, jadi saya khawatir lagi. Ini kemungkinan besar akan terus meningkat. Lalu sebenarnya mengapa ini pemerintah membuka PSBB atau melonggarkan PSBB padahal angkanya masih cukup tinggi ini, Pak? Baik, jadi gini Mas, dari definisi sehat sendiri menurut WHO itu sehat itu adalah keadaan paripurna dari fisik, mental, sosial. Kemudian menurut undang-undang pemerintah ditambahkan adalah sehat itu produktif, ya, jadi dia menghasilkan gitu ya produk. Yeah. Nah, kalau misalnya sekarang karena ini posisi dari si wabah ini berlarut-larut, kita PSBB terus dilakukan, orang bakal tetap sakit. Kenapa? Karena tidak produktif. Kalau PSBB dilonggarkan, orang juga bakal sakit, kemungkinan bisa kena corona. Gitu. Jadi mau dilonggarkan sakit, nggak dilonggarkan juga sakit. Gitu. Sehingga yang harus kita lakukan dulu tadi, makanya ini adalah kompromi. Maaf, saya tidak menyebutkan ini keadaan normal, karena ini bukan keadaan yang normal. Mau nggak mau kita harus berkompromi, harus beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Misalnya, jadi seperti apa ya tadi, protokol kesehatan yang harus dilakukan dengan ketat. Yang harus dilakukan dengan ketat itu kita harus punya kesadaran masing-masing. Jangan sampai kita melakukan protokol kesehatan gitu ya. Protokol kesehatan, tapi cuma kita doang gitu, cuma sendiri. Yang lainnya sudah tidak peduli dan seterusnya. Ingat bahwa ini penyakit bisa ditularkan tanpa ada gejala sakit. Artinya apa? Kita bisa bawa penyakit ini ke rumah. Kalau misalnya kita sayang keluarga, ya kita harus hindari kemungkinan terjadinya penularan. Itu saja. Pak, kalau untuk perkembangan vaksin sejauh ini bagaimana, Pak? Oke,
tentang vaksin, kalau saya lihat kemarin di dari situs Prospero itu ada sebuah situs untuk penelitian ya, jadi kita bisa melihat berapa banyak yang penelitian yang sudah dilakukan mengenai coronavirus. Penelitian coronavirus yang paling banyak itu ada di terapi, kemudian juga ada di epidemiologi, jadi tentang wabahnya ya, terapi, wabah, sama diagnostik. Tapi yang penelitian tentang vaksin ini masih kecil, jadi kemungkinan besar kita mendapatkan vaksinasi ini entah kapan. Oke. Jadi masih cukup panjang perjalanan agar kita bisa menemukan vaksin COVID-19 ini. Cukup panjang ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa yang kita lakukan untuk diri sendiri, yaitu pencegahan tadi. Protokol kesehatan misalnya dilakukan dengan baik. Kita kalau nggak perlu keluar lah. Kalau misalnya kita ada tamu gitu dan seterusnya, ya kita harus benar-benar jaga jarak dan menggunakan masker, cuci tangan dan seterusnya. Jadi kita benar-benar yang bisa kita lakukan sekarang, yang segera bisa kita lakukan adalah mengurangi kemungkinan untuk tertular, itu saja. Namun ini karena pemerintah sudah menggembar-gemborkan fase new normal, masyarakat justru terlihat abai justru terhadap protokol kesehatan dan merasa bahwa wabah corona ini sudah berlalu. Nah, itu justru yang saya takutkan, itulah sebabnya kenapa kami tidak begitu setuju dengan istilah new normal, karena keadaan ini belum normal. Kita tuh masih dalam keadaan wabah, dan kalau misalnya dalam keadaan wabah ya kita harus melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keadaan ini. Jadi artinya memang saat ini masih wabah dan fase new normal itu dikatakan tidak tepat ya, karena dapat membuat bias persepsi di masyarakat bahwa saat ini wabah sudah berakhir, seperti itu Pak ya? Betul. Jadi karena ada istilah normal gitu kan. Normal udah deh, kita bebas gitu kan. Aduh ya Allah, kita belum melewati fase itu. Silahkan dilihat grafik pertambahannya. Kalau misalnya itu grafik sudah menurun, ya kita bisa nih ambil ancang-ancang untuk keadaan kembali ke keadaan semula. Ingat bahwa semua negara juga melakukan pelonggaran lockdown atau PSBB atau karantina itu bertahap gitu. Jadi nggak bisa langsung jebret, langsung dibuka semua gitu, nggak bisa. Kita juga bertahap gitu ya, cuman tahapannya apalagi misalnya di tempat-tempat yang susah untuk dikontrol, dikendalikan seperti di pasar tradisional, gitu yang saya khawatir gitu. Kemudian juga tadi yang berolahraga rame-rame di luar gitu kan, bersepeda rame-rame, berlari rame-rame gitu, itu yang harus kita hati-hati. Baik. Jadi untuk seperti beberapa pemerintah daerah juga sudah mulai memberlakukan kembali Car Free Day, ini justru harus diwaspadai Pak ya, karena berkerumun banyak orang di situ. Ya betul, penyakit ini adalah penyakit kerumunan orang. Jadi kalau kita ada kerumunan, lebih baik kita hindari. Kalau ada orang yang sering berhubungan dengan banyak orang, lebih baik kita hindari. Seperti apa sih orang yang berhubungan dengan banyak orang? Misalnya pedagang. Ya mereka kan berhubungan dengan banyak orang. Kemudian juga misalnya tukang cukur gitu kan, kontak erat dengan orang-orang seperti itu. Jadi kita memang harus minimalisir semua. Iya. Pak Fajar? Ya. Iya, suaranya terputus-putus. Terakhir Pak Fajar, mungkin apa yang ingin disampaikan atau ditambahkan kembali terkait dengan wabah COVID-19 yang masih wabah hingga saat ini? Ya betul, jadi ingat bahwa ini keadaan ini masih terjadi wabah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah mengurangi kemungkinan untuk tertular. Kalau bisa tinggal di rumah ya, di rumah. Kalau misalnya, saya nggak bisa karena saya kalau di rumah anak istri saya nggak makan, keluar tapi dengan syaratnya itu ketat, ya syaratnya ketat sekali. Misalnya tidak menyentuh wajah, menggunakan masker, pakaian tertutup, pakaian yang nanti tidak boleh dibawa masuk ke dalam rumah, langsung mandi dan seterusnya protokol yang diberikan. Jadi ya itu tadi, balik lagi ke definisi sehat itu, kita keluar sakit, nggak keluar juga sakit gitu. Akhirnya apa? Kecilkanlah kemungkinan untuk tertular. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak keluar sakit, itu kan ada kemungkinan kita tetap sehat, masih ada kesempatan untuk mengambil apa yang tidak ada, misalnya nanti bekerja dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita kalau udah sakit, ada kemungkinan untuk meninggal. Itu aja sebetulnya. Kemungkinan meninggalnya lebih besar. Sehingga nanti ada kemungkinan tersebut, ya akhirnya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Baik.
Terima kasih Pak Dr. Fajar atas informasinya dan juga waktunya untuk berbincang bersama Radio Data dan semoga wabah ini segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.